Lalu yang mengatakan Yesus hanya manusia biasa yang tidak sama seperti Allah, itu dari mana? Arianisme dan semi-Arianisme yang telah dikutuk oleh gereja. Bahkan ketika yang mengatakan Yesus yang terlalu ilahi membuat burung, 12 ekor burung dari tanah, itu telah dikutuk oleh gereja. Tahun berapa? Abai, kamu tahu? Tahun 300 di mana Injil Thomas. Injil masa kecil Yesus menurut Thomas. Ya, betul. Basilides yang telah menyatakan Yesus disuruhkan. Lalu kemudian inilah yang sesuai dengan yang dikatakan Yesus. Banyak yang mengaku dia Tuhan tetapi tidak sesuai dengan yang diajarkan. Nah, lalu kemudian apalagi sih? Apalagi yang dikutuk oleh gereja dan itu sejalan dengan yang dikatakan Yesus, ya? Yohanes, seperti Sabellianisme yang mengatakan Bapalah yang telah menjadi manusia, padahal kita mengimani Firman yang menjadi manusia. Yesus pun menekankan Bapa dan Anak, ya. Itulah yang telah dikutuk. Bahkan yang mengatakan Bunda Maria itu adalah Allah, Mariamisme atau Kolidirianisme, itu telah dikutuk. Lalu pernyataan apa lagi? Banyak sekali bidat-bidat yang dikutuk. Bahkan yang menyatakan neraka itu tidak kekal, yang hanya sebentar saja menyucikan baru nanti ke sorga, itu dari bidat apostatasi yang telah dikutuk oleh gereja tahun 525 Masehi. Kristen progresif juga yang sekarang ngaku Yesus Tuhan tapi menyatakan ada keselamatan di luar. Itu mereka masuk neraka semua. Mereka masuk neraka. Jadi kalau di kami itu tegas. Yes. Ya, mereka berarti Yesus berarti Tuhan. Kalian nggak memanggil Yesus Tuhan ya? Loh, apa sih ini orang? Lihat buahnya, lihat buahnya. Buahnya tuh loh. Abai, bukan karena kami mau bentar Abai. Kamu nih nggak ngerti ya? Kamu nih nggak ngerti ya? Dari semua perjalanan iman tadi, gereja masih tetap berdiri dan Yesus tetap adalah Tuhan. Tetapi gereja mengutuk pengajaran yang bahkan terlalu melebih-lebihkan yang tidak sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada para rasul. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus di Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka sesuai dengan apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Yang seperti apa? Dengan kuasa legitimasi, dengan kuasa yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada gereja. Di mana? Di Matius 16 ayat 19. Yang dimana katakan Tuhan Yesus, apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Apa yang kamu lepas di dunia ini akan terlepas di sorga. Itu namanya validasi, Abai. Jadi makanya kami itu terstruktur, kami tahu. Gitu loh. Mana yang benar-benar yang tidak sesuai dengan pengajaran Kristus. Itu kami. Jadi intinya kesimpulannya begini, ayat itu membuktikan bahwa bukan hanya Kristen kami nih Tritunggal nih yang panggil Yesus Tuhan. Banyak aliran lain juga yang panggil Yesus Tuhan, tapi Yesus bilang apa? Itu kan hal pengajaran sesat. Lihat dari pengajarannya, lihat dari buahnya. Contoh, Yesus mengatakan bahwa tidak ada keselamatan di luar aku. Yohanes 8:24. Keselamatan hanya kepada Yesus. Kristen progresif yang lagi kenal hari baru-baru ini, mereka memang Yesus Tuhan juga, tetapi mereka percaya keselamatan itu ada di luar Yesus, bertentangan dengan perkataan Yesus. Nah, Yesus bilang orang-orang kayak ini nih, walaupun panggil aku Tuhan, gak masuk surga, karena mereka mengajarkan hal pengajaran sesat. Dari buahnya lah, kan kamu gak bisa potong itu ayatnya. Dari buahnya lah kamu lihat. Contoh, Yesus bilang di surga itu ada kawin mengawin, tidak ada kawin mengawin. Izin dulu ngomong. Kau baru naik Kiki pelan-pelan, kita selesaikan dulu ini sama si Abah. Oh, Abahnya udah ungkat ya. Silakan Kiki. Ya, jadi itu ya teman-temannya baca itu teks. Baca itu teks berdasarkan konteks. Teks berdasarkan konteks. Oke, silakan Kiki. Kalian dua sama Seri, jangan bawa agama orang. Kalian mau share aja agama kalian. Kan teman Anda yang bertanya, yang bawa agama kamu siapa? Tadi cerita tentang Islam apa? Tentang yang kawin di surga apa? Tadi mau memvalidasi, tadi kan temanmu kan agama Islam. Kalau Hindu saya bawa Hindu, kalau temanmu tadi Hindu saya bawa Hindu. Kan dia kan mengambil ayat kami lalu dia memperkosa. Dia memperkosa ayat kami. Makanya saya bilang kita validasi perkataan ayat ini yang bagaimana. Validasi standarnya dengan agama dia. Tadi dia bilang dia Islam kayak gini-gini menjelaskan, dia bertanya tentang agama kalian. Dia itu Islam, semua orang dia itu sering naik di koma-koma Kristen. Dia naik aja assalamualaikum. Sabar paman Kiki.
Abai, kau Islam atau bukan Abai? Coba kau jujur. Kau Islam atau bukan? Alhamdulillah Islam. Dengar Kiki? Oh, ya sudah. Saya naik karena kalian bawa agama Islam. Abai ada bawa agama dia tadi enggak? Saya Pak, saya membahas menjawab. Bible. Agama kalian enggak? Saya Abai membahas bertanya. Bible. Saya dengar. Saya Abai bertanya. Kalau kalian mau Siapa sih yang ngomong? beragama, ayo buat beragama. Saya Terus datang yang kalian ngomong lagi. ini, kok ada ini ya? Ada yang Ini, nyangkut ya? saudara Kiki, kalaupun saudara di sini saya bertanya Bible ya, dan istilahnya saya tidak. Bentar, Kak Abai, ini sinyalmu ya Kak Abai? Kok di aku mic-nya belum kebuka Kak Abai? Ya, sinyal biasa itu nggak apa-apa. Silakan Abai. Terbuka. Oh, nggak kelihatan loh. Ya sudah lanjut, aku pikir siapa? Tes. Di room begini biasa, yang penting jangan menghujat, itu aja. Enggak, tadi udah menghujat saya dengar. Muhammad kawin di surga. Apa? Ada Orang hanya pengajaran. Jangan kayak gitu. Ya si Abai aja, Abai. Ada nggak tadi orang bicara penghujatan Abai? Jangan Kalau bilang ini untuk Islam semua ini. Kami kasih tidak tahu, ada. tolong Oke, kasih saya lewat tahu saya teman dengar itu kamu, makanya. Abai, minta tolong kasih tahu teman kamu si Kiki ini sebelum saya turunin. Ada nggak tadi? Tunggu, di sini tidak ada menghujat. Selama ini tidak ada menghujat. Kalaupun mau menghujat, kalaupun istilahnya merasa menghujat, tidak tahan dengan di komal-komal yang begini, mending turun, mending jangan ikuti, skip. Itu aja. Saya juga tidak mau bela sama siapa. Cuma di sini Abai kita bertanya. Silakan Abai bertanya, tapi kan nggak bawa agama kami kayak gini, agama kayak gini. Ya udah kalian jelaskan agama kalian. Ini diskusi lintas iman, bukan ini Bang. Diskusi lintas. Kasih tahu Abai, temanmu dulu Abai. Enggak, biar nggak salah paham juga. Di sini saya hanya bertanya. Itu saya bertanya, dan selama ini sebenarnya sih belum ada yang istilahnya menista-nista gitu. Masih biasalah di room kayak gini, masih biasa. Bahkan lebih parah dari ini banyak. Lebih parah dari yang istilahnya yang sudah menista, sudah kawin apa segala macam banyak. Cuma ini masih wajar lah. Dan saya juga di sini bertanya kok. Lanjut. Lagi pula saya tidak akan naikkan orang narasumber dari kekristenan untuk menghujat atau apapun kalau tidak ada data. Saya juga di sini tidak untuk menghujat ya, maaf ya. Saya hanya sesuai dengan data yang ada. Itu pun yang saya tanya. Lanjut, Cer. Mozan. Anya ini Kristen apa bukan ya? Anita Valencia. Kristen Kaiza. Oh, di bawah aja ya kakak ya, buat ini ya. Mau kalau mau itu mau di sini udah ada narasumber ya kak ya. Kalau saya sih tadinya cuma mau bersaksi aja, itu kalau boleh ya Kak Ica ya. Oh iya nanti ya kak, nanti boleh ya kak ya, abis dari diskusi ya kak. Baik Kak Ica. Oke, terima kasih kakakku. Thank you Kak Ica, Tuhan berkati. Tuhan memberkati. Oke, silakan Abai. Nah, bagaimana itu dengan tadi itu? Kita belum selesai masalah buah-buah itu dari ajaran Nabi palsu. Ingin menyatakan begini loh bro, kalau dalam iman gereja ya, kalau saya bilang iman gereja kalau boleh ya. Iman gereja itu menyatakan bagaimana Yesus ingin mengatakan begini. Jika ada yang mengatakan tentang yang hal lain tentang dia, Nabi yang mengaku Nabi tetapi pengajarannya beda dengan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Itu kan sebelum dia bangkit ya. Di Matius 7 itu. Sebelum dia bangkit dia mengatakan hal itu pengajaran kepada para rasul, bahkan sebelum dia harus disalibkan. Tetapi ketika setelah ia melakukan semua hal itu yang telah digenapinya dari perjanjian lama, yaitu kemudian dia mati, lalu kemudian wafat, lalu dibangkitkan, bangkit. Dia mendatangi apa? Dia mendatangi para rasul dan mengatakan begini. Di Matius 28 ayat 20 lah saya katakan sama kamu. Dan ajarlah mereka seperti apa yang telah kuajarkan kepada kamu. Nah, pengajarannya seperti apa? Makanya kalau kita lihat di dalam perjanjian baru itu, Yesus mengajarkan hal seperti ini. Kalau hal mengenai perbuatan baik dan kasih itu baca di Matius 5.
Lalu kemudian pengajarannya seperti apa lagi? Kita mengenal yang namanya Yesus memberikan penggambaran liturgi. Itu di mana ketika Yesus melakukan perjamuan kudus, makanya dalam kekristenan atau khususnya Katolik itu ada namanya liturgi ekaristi, liturgi ilahi. Itu dalam pandangan gereja Katolik. Lalu kemudian apa lagi? Ya, lalu perbuatan-perbuatan yang lain dan mengenai keselamatan yang daripada Yesus. Ya, makanya ketika Petrus setelah hari Pentakosta, kemarin adalah hari kenaikan Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus Kristus ke sorga, lalu kemudian akan adanya pencurahan Roh Kudus, Pentakosta. Nah, di Pentakosta itulah para rasul berbicara dengan bahasa yang dimengerti oleh orang-orang sekitar. Nah, kemudian disitulah Petrus mengatakan, baptislah diri kamu dan mengakuilah Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, lalu mereka membaptis diri. Nah, seperti itulah kira-kira pengajarannya. Lalu pengajaran apa lagi? Kuasa tadi tidak akan hilang ya. Berkorelasi di Matius 7, korelasi juga di mana? Di Matius 16 ayat 18. Ketika Yesus mendirikan gerejanya di atas Petrus, dan di mana Petrus diberikan kuasa. Kuasa apa? Kuasa untuk menentukan pengajaran yang setelah nanti ya, setelah Yesus itu nanti akan ditentukan oleh Petrus. Itulah kami disebut yang namanya suksesi apostolik nanti yang akan kita pegang. Makanya dengan kuasa tersebut yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada gereja, maka kayak tadi yang sama yang dikutip sama Paulus di Galatia 1 ayat 8. Ya, Galatia 1 ayat 8 dikatakan, jikalau kami bahkan malaikat pun, jadi di sini kata kami ini baik Paulus dan para rasul yang lain ya, para rasul yang lain mengajarkan Injil yang berbeda dari yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus sesuai dengan Matius 28 ayat 20, kami boleh yang namanya dimasukkan ke dalam neraka. Itu. Tetapi ketika selama itu pun Allah menghendaki mereka ternyata tidak salah, makanya sampai sekarang gereja itu tetap berdiri dan bahkan gereja lah yang menguasai dunia. Makanya saya sempat tadi singgung di awal pertama kali sama Abai, tanpa adanya kekristenan yang menjunjung tinggi dan mengusahakan yang namanya seluruh manusia itu diperbolehkan mengenal Allah yang benar. Orang Yahudi itu dijajah loh. Orang Yahudi sangat dijajah oleh bangsa Romawi. Ya, ketika kekristenan menguasai Romawi, ketika kekristenan menguasai Romawi, Yahudi pun terlepas dari jajahan dan kekristenan bisa menyebar ke seluruh samudra, dan bahkan di luar dari iman Yahudi dan Kristen baru bisa mengenal yang namanya surga dan neraka. Tanpa sebelum itu tidak ada yang mengenal surga dan neraka, Abai. Gitu. Nah, Kristen ini awal-awalnya dari mana? Dari Yesus Kristus lah. Apa lagi? Bukan dari Romawi? Bukan. Dari Yesus? Iya, karena Yesus mendirikan gerejanya. Kristen itu adalah pengikut Kristus. Di mana? Ayat Matius yang mengatakan Yesus mendirikan gereja. Ayat Matius 16 ayat 18. Coba dibacakan. Matius 16 ayat 18. Di situ dikatakan, aku akan mendirikan gerejaku, eklesia. Itu kata siapa? Yesus. Oh gitu. Iya, catat-catat aja ayat-ayat yang aku sebutkan, kamu bisa kamu cross-check sendiri. Jadi yang diusir Yesus nanti di hari terakhir bukan Kristen ya, yang memanggil Yesus Tuhan. Bukan Kristen, tapi mereka yang mengaku-ngaku mengenal Kristus. Makanya seperti yang telah dikutuk oleh gereja, ya. Tidak memanggil Yesus Tuhan. Ya, para setan pun tahu Yesus Tuhan. Bahkan ketika Yesus mau pergi ke Gerasa, Gerasa juga kan ini. Diusir enggak sama Yesus? Apa? Yang memanggil Yesus Tuhan diusir enggak nanti sama Yesus? Apa? Halo? Kak Abai? Yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, bermukjizat pakai nama Yesus, itu diusir nanti enggak sama Yesus di akhir zaman? Oh, jangan ambil potong ayat sepotong, kan di awalnya sudah dikatakan. Itu jelas di ayatnya. Kan di awal sudah, sorry Kak Abai, di awal kan sudah dibilang. Tuhan, bukan sekali. Iya, di awal kan sudah dibilang, Kak Abai bentar. Di awal kan sudah dibilang mengenai yang namanya nabi-nabi yang mengajarkan kesalahan, makanya dari buahnya lah. Nah, makanya kami korelasikan dengan apa yang telah dikutuk oleh gereja. Contohnya seperti
Nabi Bentar. yang mengajarkan memanggil Yesus Tuhan itu siapa? Bukan yang memanggil Yesus Tuhan, bukan. Loh, Yesus itu ini ayatnya kok. contoh ya Pak ya, contoh. Coba Anda baca Seperti lagi, maniheisme. baca lagi ayat. Contoh, sebentar. Baca lagi Yang itu, mengaku Matius 7. Sabar. Ini sejarah gereja. Ya, sabar. Dalam perikopnya itu untuk mengenai pengajaran-pengajaran sesat. Makanya disebut ada yang mengaku-ngaku nabi. Kita harus membaca secara satu perikop. Makanya bisa tahu kronologinya, bukan satu ayat yang sama seperti Al-Quran. Kak Abai. Nah, ketika kalau saya berikan contoh salah satunya adalah maniheisme. Ya, contohnya seperti maniheisme. Maniheisme itu mengaku dirinya adalah nabi terakhir yang dimana kitabnya menyempurnakan kitab dari orang Yahudi, Kristen, dan Buddha. Ya, itu maniheisme. Dia mengaku nabi tapi dia juga menyembah Tuhan Yesus. Sekarang pertanyaannya, apakah itu masuk ke dalam pengajaran Tuhan Yesus? Tidak. Maniheisme dikutuk oleh gereja karena tidak sesuai dengan pengajaran gereja dan bahkan bukan bagian dari gereja. Itu perjalanan gereja, Abai. Jadi kalau berkoalisi dengan Yesus Kristus, Yesus tahu akan ada yang mengaku dia adalah nabi dan bernubuat dan melakukan mukjizat katanya. Kita nggak tahu. Yang selama Apakah ini itu betul? membuat pakai nama Yesus, memanggil Yesus Tuhan, yang mengusir Setan pun pakai akan nama bisa Yesus, Pak. siapa? Bahkan setan aja tahu gini ya Pak ya. Kita harus bisa bedakan mana yang dari Tuhan, mana yang bukan dari Tuhan. Itu pertama. Kedua, Ya, berarti kalau Yesus kamu bohong mengatakan dong. itu dari Tuhan, kita lihat dari buahnya. Makanya Yesus menekankan dari buahnya lah kamu Dari melihat. buahnya lah. Baca Ya, terus. sekarang Ya, kita saya kalau dengar. kamu korelasikan kepada Paulus, pertanyaan saya, apakah Paulus menikahi anak usia 6 tahun? Oke, anak usia 6 tahun. Orang Yesus Enggak kan? kata di situ dari Ya, buahnya lalu kemudian yang memanggil aku Iya, Tuhan. bentar. Yang memanggil aku Tuhan. Sebentar, yang bermujizat pakai pelan-pelan. namaku. Bukan Pelan-pelan, kalian Pak. 6 tahun. Sabar. Kan dari buahnya lah akan dilihat. Dari buahnya lah dilihat. Nah, ketika kalau kamu berkorelasikan kepada Paulus yang mengatakan itu, pertanyaan saya, apakah Paulus menikahi anak usia 6 tahun? Mana ada ayatnya bunyi 6 tahun. Di situ dikatakan ya, yang memanggil Yesus Tuhan, yang bernubuat pakai nama Iya. Yesus. Yesus. Bukan 6 tahun. Sabar. Ada ayat di situ bunyinya 6 tahun. Kan kita bilang, Kak, ini ya saya bacakan lagi sama kamu ya Pak ya, satu perikop. Sekali lagi saya berharap dengan sangat Saya untuk berharap para juga Saracen. jangan lari-lari dari ayat Bentar. itu. Saracen, udah. Saracen, saya harap sekali Saracen, para Saracen yang nonton di sini, ya, para Saracen yang nonton di sini, kalau baca kitab orang lain, bacalah dengan satu perikop agar ngerti apa yang dibahas. Para Saracen yang ada di sini, bacalah kitab orang lain dengan satu perikop. Ya, para Saracen. Jangan lari-lari. Saracen, dengerin ya. Saracen di Matius 7 ayat 15 sampai dengan ayat 23. Saya bacakan dengan kamu. Para Saracen, dengar ya Saracen. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Saracen telinganya nggak di THT kan? Nah, ayo kita mulai lagi. Ulang lagi ya Saracen. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Sebentar, sampai di situ. Yang datang kepada murid-murid Yesus setelah Yesus terangkat ke surga siapa? Nah, makanya saya sudah membaca otak kamu. Kamu ingin menyamakan kepada siapa? Paulus. Makanya saya berikan di ayat berikutnya mungkin lah dikatakan ke apa? nabi yang lain. Dikatakan apa, Bay? Saya ikutin pola pikir kamu. Saya itu nggak bodoh. Orang Kristen itu udah paham sekali apa yang Saracen itu apa. Kita juga di sini nggak mau dibodohi. Di ayat 16-nya dikatakan apa Saracen?
Ya, di ayat 16-nya dikatakan begini Saracen. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Ya kan? Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Saracen. Sekarang pertanyaannya, apakah Paulus itu nabi? No, Paulus bukan nabi. Lalu kita cek dengan buahnya. Oh, abangku sudah buka ini. Dan dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Mari kita bahas buahnya. Apakah Paulus itu menikah dengan anak yang usianya 6 tahun? Jangan lari-lari jauh-jauh. Tidak ada di ayat itu dikatakan anak menikah apa segala. Loh, enggak. Baca terus ayatnya, tidak ada lari-lari ke sana sini. Bukan marah. Tapi jangan. Bentar bro, kok kamu tersungging bro? Gue kan gak ngomongin agamamu. Loh, kan kami gak ngomongin agamamu. Kan kami nanya, apakah Paulus menikahi anak usia 6 tahun? Apakah Paulus mengambil budak dari hasil peperangan? Tentu tidak. Betul. Apakah Paulus memiliki istri lebih dari 10? Loh, kenapa lari sana sini? Itu dia. Loh, Pak Abai kenapa? Setan kok malah lari ke sana sini. Pak Abai kenapa? Kami nggak ngomongin agama Bapak. Bang, lari sana sini dari ayat itu. Bang, saya ada nggak aku nyebutin agama orang lain? Kenapa di ayat itu yang dikatakan apa? Hasil buahnya. Dari ayat itu nanti kalau kami sudah emang hasil buahnya di situ nikah umur anak umur 6 tahun baru mengambil para budak-budak. Karena sekarang 6 tahun boleh menikah, itu nggak boleh kan? Loh, enggak, jangan lari. Boleh nggak sekarang nikah umur 6 tahun? Itu dibilang pedofil. Bentar, Abai, bentar. Kok Abai tersungging? Aku nggak ngomongin agama Abai. Yang nikah umur 6 tahun. Loh, makanya saya nanya, apakah Paulus itu yang bukan nabi itu dia menikahi anak yang usia 6 tahun? Kan tidak. Ayatnya tidak ada mengatakan itu. Betul, tidak ada. Lalu apakah Paulus itu mengambil budak dari jarahan perang? Hasil buahnya dari pohon-pohon itu yang tidak baik apa? Apa hasil buahnya? Kalau kau mengatakan baru sudah. Sekarang pohon yang tidak baik buahnya apa? Kok pleset-plesetkan kata-kata Yesus? Abang kita tadi nggak ini kan bang? Abang kita tadi nggak bahas iman dia kan bang? Kenapa dia tersungguh bang? Kita bandingkan dengan Paulus. Kok lari-lari? Saya jawab tadi. Kenapa lari-lari? Kok lari-lari? Kita duduk ini. Sehat enggak? Aku tanya sehat enggak? Kalau nggak sehat ngapain juga saya mau bertanya sama orang gila? Orang Yesus sendiri nggak berkata itu kok malah lari ke situ. Apakah Paulus itu menikahi mantu? Yang saya tanya ini dari ayat itu apa? Lo kenapa lari ke sana sini? Loh, kok lari sih? Kan ini buah. Mana ayatnya? Ayatnya hasil dari buah itu mana? Loh, sesuatu yang ditanyakan ini kan ditanyakan Paulus loh. Iya. Minum obat. Ini tanya Paulus kok bro, bukan yang lain kok. Kan saya jawab tadi. Jangan baperan gitu dong. Ayatnya jangan baperan. Maksudnya gini Kak Abai. Kita kan menguji dari buahnya. Buah itu maksudnya hasil dari ya pertobat. Hasil buahnya apa? Memanggil Yesus apa? Itu kan hasilnya. Hasil dari buah itu kan memanggil Yesus Tuhan. Bermujizat pakai nama Yesus. Makanya kan kalau mengaku Tuhan, bentar Kak Abai, kan di ayatnya dikatakan kalau dia mengaku memanggil Tuhan, tetapi tidak melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapa. Apa sih yang dikehendaki oleh Bapa, Bang Storymaker? Di Keluaran 20, yaitu apa? 10 perintah. Nah, ketika Paulus tidak melakukan itu, nah pertama kita lihat di 10 perintah dan dikatakan jangan mengambil istri sesamamu.
Peringkat 10 ya. Jangan ini istri kamu. Gak boleh itu. Kita bahas Nggak boleh. 15. Loh, ini kan 10 perintahan turun kepada Musa. Belum sampai selesai. Kok keberatan? Kok malah lari ke sini? Masya Allah. Oh, kalau nggak punya bro santai aja bro. Pohon Lu yang nggak punya tidak kan bro? baik itu. Masya Allah. Buahnya Bro, apa? lu nggak punya. Itu. Lu nggak santai aja bro. Kalau nggak punya 10 perintahan aja aja bro ya. Tapi kan Ini yang sesuai kita dengan kan bro. Santai Kak Abai. Kenapa kalian pleset? Itu ada ayatnya bro. Yesus. Jangan menggini istri samamu. Loh, lari ke situ. Lo itu buah. Kan sesuai itu di ayat Lu belum kalah dari 10 bro. 21-nya lihat. Baca Bang, ayat Hasil 21-nya buahnya Bang. apa? Coba, hasil buahnya apa? Memanggil Yesus Tuhan. Bang, ayat 21-nya baca Bang. Tolong Bang Suruh ayat 21-nya tadi baca. Kenapa lari ke ayat lain? Aneh. Diskusi Loh, di ayat kayak gini. 21-nya nih, saya bacakan sama kamu lagi ya. Saya bacakan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam itu kerajaan hasil surga, buahnya. melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, melakukan kehendak Bapa itu di mana? Keluaran Apa itu menghadap 20. kehendak Bapa? Menghadap Iya. kehendak Bapa itu apa? Menyembah hanya satu-satunya Allah Elohim. Oh, kita bacakan. Makanya saya bacakan di 10 perintah. Loh. Saya bacakan di Dari sana 10 sini. perintah. Loh, itu masuk di 10 perintah. Kamu nggak tahu di 10 perintah? Hasil buahnya apa? Memanggil Yesus Tuhan. Ya, hasil Siapa yang buahnya dia memanggil Yesus bertobat. Tuhan? Bentar. Lari sana sini ayatnya. Bentar. Jangan kejar-kejar. Kan hasil buahnya kan dia bertobat dan bahkan Hasil dia buahnya tidak. apa? Memanggil Yesus Tuhan. Iya. Makanya banyak baca ayatnya itu. Kok lari ke ayat lain? Allah orang Israel tidak memperbolehkan mengambil istri orang lain. Siapa Allah Janganlah Israel? mengambil Yesus. istri. Kamu nggak Emangnya tahu? Allah Israel itu Yesus? Aku nggak ngomongin Yesus, kan bilangin Bapa. Loh, ini ayatnya Yesus kok. Ya Allah, Abai. Yesus yang berkata, Kamu itu berisik banget deh. Kita bahas mengenai imanku kok, kita bahas tentang Paulus kok. Kok kamu yang kesungging? Makanya saya pertanyakan buahnya Paulus itu seperti apa sih teman-teman? Apakah dia menikahi anak usia 6 tahun? Apakah dia mengambil istri orang? Apakah dia mengambil budak dari peperangan? Apakah ia mengambil istri orang itu terlalu banyak? Ya kamu sendiri yang bilang nggak ada ayatnya tertulis seperti itu mengenai Paulus. Gitu loh. Mana sih? Apakah si Paulus itu merampok? Kan tidak tuh, sampai di screenshotin sama Bang Storymaker. 10 perintah Allah. Masya Allah. Jangan mengingini rumah suamimu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya. Tuh bayangin tuh. Apa yang saya tanyakan itu sesuai dengan 10 perintah. Makanya saya pertanyakan kelakuannya buahnya siapa? Paulus. Kok kamu yang kejang-kejang, Abai? Saya heran, bingung. Saya curiga, Bang Story. Jangan-jangan itu apa namanya fakta atau kejadian nyata kali ya di seberang ya. Iya, Abai ya. Halo, Abai. Astagfirullahaladzim, Abai. Abai masih hidup, Bay? Bay? Masih bernapas kah? Yuhu. Atau pengen dibaptis sekarang? Masya Allah. Abai, pengen dibaptis sekarang atau bagaimana, Bay? Masih hidup kah, Bay? Aduh, sinyalnya tuh pasti jaringan itu. Ya, ini teman-teman, Abai sudah menerima kebenaran itu, teman-teman. Sebentar lagi Abai sudah mencari kebenaran itu dan pergi tempat cari beribadah, tempat cari ibadah gereja untuk dia dibaptis. Iya. Bay, masih hidup ya, Bay? Oke, saya ganti yang lain ya. Si Abai mungkin sudah tenggelam dia di dalam hanyutan. iya. Kenapa malu dengan ayat sendiri? Kita sendiri kok malu?
Loh, kok terus apa sih? Nah itu kan yang dibaca yang harus Bukan kita bahas malu. Matius 15 Bukan malu, kan saya mengikuti pola Matius 7 pikirmu, 15 Abai. sampai 23. Kenapa Abai. lari ke yang lain? Kok Aku lari tanya yang sekarang. lain? Itu kan satu perikop, satu perikop. Abai ngerti satu perikop Buah gak sih? hasil dari buah-buah nabi palsu itu apa? Apa? Ya itu tadi. Yang memanggil Yesus apa? Siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Siapa? Kan dikatakan Yang di berbuat pakai 21-nya nama Abai kalau Yesus tidak siapa? Abai, kalau tidak Yang melakukan berbuat kehendak pakai nama Yesus siapa? Bapa. Abai, sabar. Kalau tidak melakukan kehendak Ayo. Bapa, itu baru dibilangnya penyesat Abai. Nah, lalu Iya, kehendak penyesat Bapa itu itu yang seperti Kristus. apa, Abai? Abai. Yesus. Abai, Yang kehendak babi. Bapa itu apa, Abai? Yuhu. Kehendak Bapa itu hanya satu, Elohim, cuma itu. Hanya satu Allah. Hanya satu Yahweh. Bukan dua, bukan tiga. Siapa sih, Cek? Cek, Satu. Hah? yang dibahas apa sih? Si yang baik mau ditanyakan? Iya kan padahal dia tadi Itu bahasnya yang mengenai si ini, dibahas. si Paulus kan. Tapi dia nggak mau. Yang dibahas itu Matius 7 15 sampai 23. Ini kan sedang dibahas ini. Dari pohon yang tidak baik, buah-buahnya Iya. apa? Hasil buahnya itu. Kalau kau yang tidak melakukan memanggil 10 Yesus perintah Tuhan. lagi, kalau kau tidak melakukan 10 perintah lagi, kau tidak berbuat baik, tidak menghasilkan buah baik. Sekarang aku tanya, Nah, kata Yesus contohnya apa? apa? Perintah Dari hasil ke-10. dari hasil buah-buah Jangan dari mengingini pohon yang baik itu sesamamu. apa? Nggak boleh, bro. Loh. Kalau ada yang mengingini sesamamu, nah, itu nggak baik. Dari pohon yang Sudah ya? Itu baca tuh 10 perintah Allah. Jangan-jangan kamu nggak tahu lagi 10 perintah Allah. Ya, Abai udah ini dia udah kehilangan arah, makanya dia berbelat-belit. Iya, ribut. Dia bikin ribut. Padahal aku tanyain 10 perintah Allah juga nggak tahu. Abai itu udah ini dia, udah kalah telak. Jadi gitu. Jadi cari gimana supaya jadi si Bastian Berkah. Halo, selamat siang Sebastian Berkah menjelang sore menjelang malam. Selamat siang, Baica. Iya, apa yang kamu tanyakan Sebastian? Ya, Bapak itu siapa? Kalau selalu Bapak itu. Bapak, orang Yahudi juga kenal Bapak kok, Kak. Bapak itu Itu adalah siapa? eksistensi Allah yang tidak terlihat, Pak. Oh, eksistensi Allah yang tidak terlihat. Oke. Apakah Yesus itu adalah Bapak sendiri? Bukan. Oh, berarti Yesus bukan Tuhan. Yesus adalah Tuhan karena dia firman Bapa. Oh, firman. Firman itu perkataan apa gimana? Logos. Tahu logos? Logia, akal. Oh, akal pikirannya Allah gitu ya? Ya, akal Allah. Atau akal budi Allah. Ya. Makasih, Pak ya. Ya, oke. Ya. Thank you.